Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas Jasa Marga ya, JSMR 2026 Q1. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, untuk Jasa Marga kita lihat dulu untuk riwayat bagian dividennya ya, dan Jasa Marga ini rutin ya bagi dividen ya dari tahun buku 2007 sampai 2024 ya terakhir. Jadi perusahaan yang seperti ini layak untuk dilihat lebih lanjut ya, karena ada dividen, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya ya. Gitu, dia terbukti profit gitu ya, dan juga punya kondisi keuangan yang sehat ya tentunya gitu. Jadi ini oke ya, kita lihat lebih lanjut ya. Oke, satuannya jutaan kayak Jasa Marga ya, kita langsung pilih ke kas tara kasnya dulu ya. Ini penting ya untuk melihat kas tara kas. Kenapa? Karena kas tara kas ini adalah jumlah uang yang dimiliki perusahaan yang ada dalam dompet perusahaan. Nah, uang kas ini punya fungsi untuk membayar operasional usaha, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya jangan sedikit ya, kalau terlalu sedikit nanti bisa terganggu ini semua ya. Oke, nah di sini posisi kasnya memang turun 938 miliar ya, turun 13% gitu. Nanti penurunannya kita cek di laporan arus kasnya. Berikutnya langsung ke saldo laba ya di tab ekuitas gitu ya. Yang ini nilainya ya. Ini kita harus lihat saldo laba. Kenapa? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai 2026 Q1 ya. Dan jadi Jasa Marga sampai 2026 Q1 telah profit sebesar 30,2 triliun di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, ini bagus. Gitu artinya saldo positif dia bagi dividen, artinya keuntungannya yang dihasilkan perusahaan itu nggak cuma untung di atas kertas saja, tapi ada real nyata dalam bentuk dividen. Ya gitu, coba aja cari perusahaan yang saldo labanya positif ya, dia ngaku-ngakunya untung aja tapi nggak bagi dividen, ya untung di atas kertas, simple gitu ya. Itu asumsi saya ya biasanya gitu. Meskipun kalau teman-teman ada pendapat yang berbeda ya silahkan aja gitu ya, nggak masalah gitu. Oke, di sini langsung ke penerimaan kas. Langsung lihat ekuitas milik dulu ya, dipindahin dulu. Oke, di sini untuk rasio saldo terhadap modal awalnya di 0,91, artinya JSMR baru profit sebesar 0,9 kali modal awalnya. Ya, ibarat modal 1 miliar baru profit 910 juta ya, tampak belum balik modal. Tapi ingat, ini di luar dividen. Jika dividennya kita hitung ulang, ini nilainya udah balik modal, udah di atas 1 ya, jauh gitu. Dan secara PBV ini memang cukup murah juga ya, di 0,59. Ya, potensi profitnya 70% kalau mencari ke book value di 5.100. Per 13 Mei harganya di 3.000. Ya, dan juga dia udah dihargai di bawah saldo laba per lembarnya di 0,72. Jadi perusahaan seperti ini secara PBV memang sudah cukup murah ya gitu. Berikutnya ke laba rugi, langsung pilih ke pendapatan ya, yang ini pendapatan total gitu ya, untuk melihat pertumbuhan perusahaan ya lewat di sini ya. Kita lihat dulu pendapatan di sini memang turun 571 miliar ya, turun 8%. Nah, nanti si pendapatan akan dikurangi oleh harga modal ya, harga beban pokok. Nanti baru dapat laba bruto untuk melihat inti efisiensi perusahaan lewat gross profit margin. Di sini 45% ya, artinya kalau misalnya Jasa Marga jual barang atau jasa dengan seharga 100.000 itu ambil profit kotoran 45.000. Ya, jadi carilah perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin, GPM-nya sebesar mungkin sesuai dengan sektornya. Karena semakin besar laba bruto, semakin besar uang untuk laba bersih. Karena nanti laba bruto akan dikurangi oleh beban operasional, non-operasional, beban pajak. Nanti baru kita dapat laba periode berjalan. Ya, inti dari laporan laba rugi ya, perusahaannya untung atau enggak. Nah, di sini kita lihat untuk laba bruto ini naik ya 9,5% ya, bagus, naik 254 miliar, tapi laba bersihnya memang ada penurunan ya. Dibandingkan dengan periode sebelumnya turun 152 miliar, turun 16%, ya agak lumayan ya penurunannya gitu. Sedang ya. Tapi meskipun dia ada penurunan, secara PER masih masuk akalnya di 7 kali. PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi beli Jasa Marga dengan PER 7 ya, berarti holding PER-nya untuk 7 tahunan. Ya. Gitu. Jadi ini masih masuk akal ya, PR-nya rendah, PBV-nya rendah, PR-nya masih masuk akal, masih cukup oke sih. Oke, berikutnya kita lihat ke laporan arus kas, langsung ke penerimaan kas ya, yang ini nilainya. Oke, kita langsung aja lihat dari yang paling atasnya aja ya. Di sini coba sebentar. Tadi pendapatannya ada apa aja tadi? Tol, usaha lainnya, dan konstruksi ya ada 3. Nah, berarti di sini gitu ya, kita ambilnya 2 aja ya. Pendapatan lainnya ya, kita jumlahkan dulu. Ini kita harus lihat ya penerimaan kas ini, karena inilah jumlah uang yang benar-benar diterima perusahaan dari pelanggannya. Ya, jumlah satu lagi. Nah, di sini kita lihat rasionya rendah ya, 77% di bawah 10%. Ya, jadi gini, ibarat teman-teman jual barang 100 juta, customer bayar cuma 77 juta. Kalau periode sebelumnya cuma bayar 66 juta. Sisanya kemana? Sisanya berubah jadi piutang, nanti harus ditagih.
gitu ya. Padahal kita tahu kalau uang kas ini harus tinggi primannya gitu karena digunakan untuk aktivitas-aktivitas perusahaan. Ya gitu. Cuman ya karena perusahaan ini memang ya operator infrastruktur dan juga ada konstruksi ya mungkin bisa kan ada konstruksinya tuh ya. Jadi kan pembayaran terminnya nggak pernah penuh gitu ya. Jadi mungkin dilihat lagi di kuartal berikutnya apakah penerimaan kasnya ini sudah tinggi kembali atau belum ya, karena mungkin memang ada pola tertentu. Jadi di Q1 memang dia rendah, Q2 lumayan, Q3 tinggi gitu ya. Jadi dilihat lagi di kuartal-kuartal berikutnya karena bisa pasti ada pola. Dan di penerimaan kas di sini memang dia tumbuh 7%, naik 343 miliar ya gitu. Nah, ini kita gunakan dulu untuk bayar operasional. Nanti kita dapat CFO yang ini nilainya. Ya, ini bagus. Ya, nilai positif artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai. Jadi uang yang telah dikumpulkan dari customer itu nggak cuma habis hanya untuk bayar operasional aja. Ya. Dan di sini CFO tumbuh 996 miliar ya, tumbuh 58% ya, tinggi. Ya, ini bagus gitu ya secara dari net CFO. Nah, untuk aktivitas ekspansi usaha di sini nilai negatif, ada perusahaan berekspansi atau enggak dia memelihara aset produktifnya. Ya. Sebentar, tunggu, minus 35. Nah, di sini memang kita lihat untuk net CFI yang sekarang lebih kecil ya, jadi perusahaan ya kurang sedikit menahan ekspansi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ya, gitu. Cuman nggak masalah gitu, ini masih bagus gitu. Cuman kadang lihat nih ya, CFO-nya lebih kecil daripada net CFI, jadi biasanya ada ambil pinjaman. Ya, ini kita lihat dulu untuk net CFF. Di sini nilai positif ya, artinya perusahaan mengambil pinjaman. Ya, kalau dia nilai negatif ya, artinya melakukan pelunasan. Gitu, ini kita coba lihat aja ya tuh, ambil pinjaman ya plus, kalau pelunasan ya nilai negatif gitu ya. Nah, di sini memang polanya gitu ya, polanya ini kan plus min plus ya, ini 2 kali periode. Jadi untuk ekspansi usaha atau maintenance itu dibiayai oleh operasional, uang dari operasional dan juga dari pinjaman ke bank ya. Nah, untuk yang periode sekarang gitu ya, ini ada penurunan kastara kasnya, jadi perusahaan harus keluar uang dari dalam dompetnya untuk membiayai juga, ikut membantu di ekspansi atau tadi maintenance perusahaannya. Ya gitu, jadi memang menurut saya sih masih lumayan gitu ya, cuman kadang memang agak kurang suka gitu kalau masih bergantung sama pinjaman ya gitu. Ini kan memang sudah ada pelunasan tuh yang sekarang ya lebih besar gitu. Oke, berikutnya kita lihat ke likuiditas dan solvensinya. Kita naik dulu ya, set lancar yang ini nilainya. Oke, satu lagi yang ini kita pindahin dulu. Oke, di sini memang rasio lancar tampak lemah ya di 0,58. Ya, dan juga untuk rasio kas juga, tapi agak lumayan di 0,39. Gitu, ini masih lebih oke gitu ya. Jadi kewajiban depan mata 14,9 triliun, uang di dompet 5,8 triliun. Ya, cuman kalau yang seperti ini memang kadang harus hati-hati gitu, karena begitu ada kejadian yang mengganggu likuiditas, pasti ini akan bergantung pinjaman yang lebih besar lagi gitu. Jadi pastikan untuk secara operasional pembayaran utang-utang ke bank itu lancar gitu ya. Di sini untuk short term debt-nya di sini ada ini aja utang yang jatuh tempo. Ini aja satu ya. Ya kan untuk usaha kontrak ya cuma satu ini aja. Ya tapi ini masih bagus ya. Secara likuiditas tuh customer short term debt-nya di 1,61, utang depan mata ke bank itu 3,6 triliun ya, uang di dompet 5,8 triliun. Jadi memang di sini nggak ada masalah likuiditas ya. Cuma memang secara rasio ini memang dia jadi sedikit lebih lemah gitu dibandingkan dengan periode sebelumnya gitu. Cuma sih oke, cuman resiko sih JSMR rendah ke menengah ya saya rasa ya. Oke, untuk liabilitasnya kita pindahkan dulu angkanya. Di sini DR memang sedikit lebih tinggi dibanding rata-rata di 1,53, tapi untuk long term debt-nya kita pindahkan dulu, ada bank sama obligasi, kita hitung dulu. Oke ya, di sini kita lihat memang untuk long term debt ini memang di atas rata-rata ya, biasanya normal ya rata-rata di 0,5 ya, cuman ini di 1,13 gitu. Jadi memang leverage-nya agak tinggi ya untuk Jasa Marga gitu. Jadi yang seperti ini gitu ya, memang selalu harus hati-hati di masalah likuiditasnya, itu yang harus diwaspadai gitu, karena tadi kembali dia terganggu dari likuiditas, pasti pinjaman ambil lebih besar dan dia takutnya jadi over leverage ya. Jadi Jasa Marga resiko saya rasa mungkin ke menengah aja ya gitu. Oke, jadi setelah dipindahkan Jasa Marga, saya rasa ini adalah perusahaan yang baik karena di 3 tahun kebelakang dia bagi dividen ya, artinya ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya gitu ya, terbukti profit. Perusahaan telah profit 0,9 kali modal awalnya, udah pasti balik modal udah di atas 1 gitu ya, udah bagus gitu, terbukti profit. PBV memang cukup murah di 0,59 ya, potensi profitnya 70% kalau mencari ke book value-nya.
Secara pair masih masuk akal di 7 kali gitu ya. Cash flow saya rasa masih cukup sehat ya untuk seperti ini gitu ya, masih cukup oke. Secara likuiditas juga masih kuat saya rasa ya, cuman untuk secara solvency gitu memang dia agak ada sedikit leverage-nya lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata ya. Oke, Jasa Marga itu aja pendapat saya ya, dan saya selalu ingatkan ke teman-teman kalau analisis laporan keuangan seperti itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental ya, hanya menilai kinerja masa lalu ya, jadi untuk prospek ke depannya teman-teman yang nilai sendiri. Dan juga saya nggak bahas harga saham gitu ya, harga saham itu kita kembalikan ke mekanisme pasar. Dan juga untuk valuasi hanya pakai PBV dan PR sederhana aja. Kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat, lebih cocok untuk Jasa Marga, hitung aja sendiri ya, pakai aja gitu, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatifnya berbeda untuk tiap orang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak ya. Kalau ada pertanyaan, ada request saham, langsung aja tulis di kolom komentar. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.